Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Wiyanti, peserta uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan keempat, Bisnis Daring dan Pemasaran, Universitas Negeri Surabaya, tahun 2021 dengan nomor ujian 2021817754, nomor UKG 200102716721, nomor induk mahasiswa 21001392185516. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, bertempat di SMK Negeri 3 Balikpapan, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran model luring untuk mata pelajaran penataan produk kelas 11. Atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada hari ini untuk mengikuti pelajaran penataan produk ya hari ini. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama. Baik Aida, pimpin teman-temannya untuk berdoa bersama, nak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum memulai, silakan periksa tempat duduk kalian masing-masing. Untuk kenyamanan kalian, apakah ada sampah? Dikondisikan ya tempat duduk, jangan posisi nggak ada yang sempit. Sudah? Sudah, Bu. Ya, baik. Salah satu pimpin dulu untuk membaca teks Pancasila, menumbuhkan semangat nasionalisme kita ya. Silakan Rizky, pimpin temannya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ya, silakan duduk. Terima kasih Rizky. Oke, Nana, untuk konsentrasi kalian, kita adakan ice breaking dulu ya. Instruksinya, pada saat ibu mengatakan pegang kepala, kalian memegang kuping. Pada saat ibu katakan pegang kuping, kalian memegang hidung kalian. Ya? Oke. Siap ya? Kita mulai. Pegang kepala. Pegang kuping. Pegang kuping. Pegang kuping, nak. Pegang kuping, tetap hidung. Nah, berarti kalian belum konsentrasi. Ya, ulang ya. Diulang. Pegang kuping kalian. Pegang kepala kalian. Pegang kepala kalian. Pegang kuping kalian. Oke, dah. Selesai ice breaking-nya. Dah. Konsentrasi. Ya. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek presensi kehadiran kalian dulu ya. Ibu mulai dari Adenia. Ya. Asna. Atia. Muhammad Erik. Nabela. Ya. Lengkap ya semua ya, hadir semua ya? Baik, alhamdulillah semua hadir jumlahnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang tata letak layout toko. Ya, ini materi baru yang akan dipelajari ini adalah tentang peletakan tempat di ruang jual. Ya, nah sebelum Ibu memberikan materi, ada yang masih bisa mengingat materi minggu kemarin? Ada berapa macam label? Farah. Ada 3. Ya. Label harga, label harga, dan juga barcode. Iya, betul. Ada 3 macam label. Kemudian ada yang bisa mengingat kembali. Ada berapa macam label menurut bahan jenisnya? Saya, Bu. Silakan. Ada 3 macam. Iya. Yang pertama label semikon, yang kedua ada label barcode volume TTL, yang ketiga ada label barcode Yuko. Iya, betul. Ada 3 macam ya. Materi kita yang akan dipelajari itu tentang tata letak layout toko. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan indikator pencapaian kompetensi yang akan dipelajari pada materi ini. Untuk pengetahuannya ada 3.7.1 mendeskripsikan layout atau planogram penataan produk, drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Merancang layout atau planogram penataan produk, drink, food, fresh, dan kosmetik, fashion, dan sport. Baik. Dalam materi ini ya, metode pembelajarannya, model pembelajarannya kita menggunakan PJBL, itu Project Based Learning. Artinya nanti pada saat Ibu menyampaikan materi, kalian akan Ibu beri tugas bersama-sama membentuk kelompok. Itu nanti dalam kelompok kalian Ibu beri tugas untuk melakukan suatu proyek ya, yang nanti pada saat presentasi hasil dari proyek kalian presentasikan ya. Kemudian untuk ketuntasan, pada saat kalian mengerjakan soal-soal baik itu pretest ataupun post-test ya, soal evaluasi, itu KKM-nya adalah 75 ya. Tujuan pembelajaran bisa kalian lihat di sini ya. Yang pertama, kalian harus mampu mendeskripsikan layout dengan mandiri secara benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengelompokkan macam-macam ruang dalam toko dengan mandiri secara tepat. Yang ketiga, kalian dapat mengelompokkan jenis-jenis layout toko dengan percaya diri tepat. Yang keempat adalah kalian mampu merancang layout toko dengan mandiri secara rinci. Baik. Ini materi yang akan kita pelajari ya pada hari ini. Materinya yang pertama adalah tentang
tata letak toko atau layout toko. Yang akan dipelajari adalah tentang pengertian dan tujuan. Yang kedua, macam-macam ruangan dalam toko. Yang ketiga, ya, kita mempelajari tentang jenis-jenis layout toko. Sebelum Ibu menerangkan lebih lanjut, Ibu akan menampilkan video, disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya di Belajar Bisnis Retail. Di video kali ini saya akan meneruskan video yang kemarin tentang pembangunan sebuah warung tradisional menjadi lebih modern. Ini seperti ini penampakannya dari warung sembako dengan peralatan hemat. Ini minyak-minyaknya. Kemudian ini sebagian saya masukkan ke rumah saya karena tidak cukup. Ada minyak goreng, ada gula pasir, terus itu ada terigu, tepung beras, macam-macam ya. Yang paling banyak di sini adalah. Nah, Nana, dari video yang Ibu tampilkan tadi, cuplikan video tadi itu, apa yang bisa kalian simpulkan? Atau mungkin ada yang bisa menyampaikan ke Ibu? Ada permasalahan apa pada video tadi? Ya? Perubahan pembangunan bisnis dari tradisional menjadi lebih modern. Nah, betul ya. Perubahan dari usaha bisnis ya, dari warung yang tradisional menjadi warung yang lebih modern. Ada yang bisa menyampaikan lagi, perubahan apa yang terjadi? Saya Bu, Alia? menurut saya perubahan tata letak warungnya Bu. Mm-mm. Dari awalnya itu terbentuk sederhana dan tidak tertata rapi, Iya. kemudian diubah menjadi lebih modern dan tertata lebih rapi. Ya, betul ya. Awalnya warung tadi itu tradisional, penataan peletakan barangnya masih sembarangan ya, tidak ada peletakan yang rapi. Pembeli juga itu masuk ke warung tersebut masih acak-acakan penyusunan barangnya. Kemudian oleh si pemilik warung peletakan barangnya ditata lebih tertata, rapi. Nah, akhirnya menjadi seperti ini ya, dipasang gondolanya, penempatannya sesuai dengan departemen produknya masing-masing. Yang pertama, pengertian dan tujuan layout. Pengertian layout adalah pemetaan area yang dirancang untuk penempatan barang yang dijual. Pemetaan area, artinya sebelum kalian meletakkan barangnya, pemetaan penempatan barangnya, dibuat petanya dulu, konsepnya, desainnya. Oh, nanti di pintu masuk saya letakkan tempat penitipan barang. Kemudian di sisi kanannya kasir dan selanjutnya seperti itu ya. Kemudian tujuan dari layout adalah yang pertama mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada secara efektif. Artinya dengan tempat yang ada, yang tersedia, bagaimana caranya supaya barang yang akan dijual itu bisa terpajang semua ya. Kemudian yang kedua, memberi kesan yang positif terhadap pelanggan. Memberi kesan yang positif terhadap pelanggan, kalau tata peletakan barang di suatu toko itu rapi, pelanggan nyaman nggak masuk ke tokonya? Nyaman, senang ya. Sampai di sini paham? Paham. Baik, Ibu lanjutkan. Materi berikutnya adalah macam-macam ruang dalam toko. Dalam toko itu ada macam-macam ruangannya, jadi tidak sekedar ini ya ruangan satu ruang aja. Biasanya kalau dalam satu supermarket itu ada penempatan ruangannya masing-masing, jadi tidak dicampur aduk. Yang pertama adalah selling space. Selling, ruang untuk menjual, artinya dalam area toko nih keseluruhan masuk, barang-barang yang dijual itu adalah masuk di selling space. Yang kedua, merchandise space. Ini adalah ruang untuk penyimpanan barang. Jadi stok barang biasanya disimpan di merchandise space. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah customer space. Kalau berkaitan dengan customer space,
Ada yang bisa memberikan penjelasan customer space itu apa? Ya, Mutiara. Customer space itu adalah ruang untuk menggait ruang pembeli. Mm-mm. Kayak ruang ganti, ruang penitipan barang, ruang toilet pengunjung, Mm-mm. parkiran pengunjung. Nah, betul sekali ya, customer space itu ruang yang disediakan untuk pengunjung atau pelanggan, pembeli ya. Jadi ruang seperti tadi ya disampaikan Mutiara, ruang untuk penitipan barang, kemudian ruang untuk parkir di luar. Iya, kalau nggak ada ruang parkir, masa mau masuk parkir di mana? Biasanya kan kesulitan pembeli ya. Kemudian di departemen yang menjual produk fashion, paling tidak disediakan tempat untuk mencoba. Jadi ruang fitting ya, namanya ruang ganti. Nah itu biar bisa mencoba produk fashionnya. Itu salah satunya. Kemudian yang keempat adalah personal space. Personal space itu adalah ruang personel ya, artinya ruang untuk karyawan. Ruang karyawan. Jadi kalau karyawan datang, biasanya kan dengan atribut bawaannya ya, membawa tas, jaket, tidak dibawa ke ruang area menjual. Biasanya ditaruh di loker. Nah, di loker itu disediakan ya, di ruang personal space. Kemudian waktu istirahat, mau sholat, mungkin disediakan musola, ruang untuk makan, disediakan tempat untuk istirahat, dan seterusnya ya. Ini adalah macam-macam ruang dalam toko. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya adalah materi tentang teknik pengaturan ruangan toko. Tekniknya yang pertama, dalam satu ruangan toko adanya ventilasi yang baik. Yang kedua, adanya etalase atau ruang pajang. Kemudian yang ketiga, adanya customer service. Yang keempat, adanya tempat penitipan barang. Kemudian yang kelima, adanya ruang keamanan. Itu untuk ini ya, ruang CCTV ya. Kemudian yang keenam, adanya ruang pamer itu maksudnya seperti window display ya. Biasanya dalam bentuk kaca masuk ke toko, ada ruang pajang di depan, itu ruang pamernya. Kemudian yang ketujuh adanya ruang ganti, itu untuk departemen fashion. Kemudian adanya ruang tunggu. Lanjut, jenis-jenis layout. Ada beberapa macam layout. Yang pertama adalah tata letak lurus atau gridiron layout atau grid layout. Yang kedua, tata letak arus bebas atau free flow layout atau curving layout. Yang ketiga, atau butik layout. Yang keempat adalah atau guided shopper floors. Ya, ada 4 ya untuk beberapa macam layout ya atau tata letak toko. Nah, ini adalah contoh dari jenis layout tadi. Yang pertama adalah grid layout atau tata letak berpola arus lurus. Lihat di sini polanya ya. Dari jalan masuk untuk pengunjung, penempatannya di sini. Ini peletakan raknya ya, gondola. Di sini produk gondola. Jalan masuk ini lurus ya, berbentuk vertikal, bukan horizontal. Kalau horizontal melintang, kalau ini lurus. Jadi kenyamanan pembeli ini jalan ya, bisa berkeliling di area toko tersebut. Kemudian, nah ini contohnya ya untuk di yang gambar nih fashion. Masuk ke sini bisa berkeliling, pegang-pegang produknya ya, tidak dibatasi. Artinya habis ke sini, nah berputar. Itu pola arus lurus. Yang kedua, free flow layout adalah pola arus bebas, tidak dibatasi. Ya, kemudian ini adalah layout butik. Layout butik itu kurang lebih sama dengan pola arus lurus, hanya di sini kesannya biasanya untuk penempatannya untuk produk butik ya, maksudnya untuk butik dipakai atau distro ya, distro. Karena produknya biasanya itu barang-barang lux ya.
Nah, ini seperti ini. Jadi layout butik itu tidak luas, tidak besar sekali. Produknya yang terpajang seperti ini penempatannya. Nah, ini ya ada wall display. Kemudian yang berputarnya ini ya. Nah, ini layout butik. Kemudian yang keempat adalah guided shopper flows atau tata letak arus berpenuntun. Tata letak arus berpenuntun yang jarang dipakai. Kenapa jarang dipakai? Karena biasanya jalurnya tuh udah diarahkan, ditentukan, tidak bisa berkeliling. Jadi habis masuk, ya masuk dari satu area produk ini tidak bisa berputar. Jadi hanya bisa melihat dari sini ya. Tidak ada akses untuk berkelilingnya. Terbatas. Jadi hanya mengikuti jalurnya saja. Itu jarang dipakai. Baik. Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang mau ditanyakan nggak dari materi yang Ibu sampaikan? Ada tidak? Paham ya? Alhamdulillah. Nah, lanjutnya. Nah, ini adalah cuplikan video ilustrasi merancang layout toko. Bagaimana cara membuatnya ya. Ilustrasi denahnya. Halo sahabat-sahabatku, berjumpa lagi di YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang layout toko ukuran 5x8. Cara penataannya, kita membutuhkan apa aja komponen-komponennya. Tapi sebelum kita mulai membahas tentang materi toko 5x8, Nah, itu ilustrasinya ya. Dengan ukurannya 5 kali 8 meter, peletakannya di situ dilihat. Nah, lebarnya 5, panjangnya 8. Pertama satu ran rokok, kemudian ada ini komputernya dan pendingin. Kasir, ya, showcase, produk fresh, ice cream. Nah, ini LED bentuk U ya. Nah, dibagi 6 rak, kemudian shelving. Ini shelving namanya ya. Nah ya, sekarang dari ilustrasi merancang layout toko tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kenapa Nabila? Nabila bertanya apakah di setiap toko apa harus ada tempat penitipan barang? Siapa yang bisa membantu Ibu menjawab dulu? Ya, Asna. Menurut saya itu nggak harus ada tempat penitipan barang. Mm-mm. Tapi tergantung dari tokonya juga Bu. Kalau relatif besar, seharusnya Mm-mm. dikasih penitipan barang juga ada nih pengawasan dari ruang pengawasannya juga. Jadi lebih aman. Nah, ya betul ya. Jawabannya Asna. Mantap. Tidak semua tempat toko harus ada tempat penitipan barang. Tergantung kondisi toko yang dimiliki. Kalau tokonya kecil ya, hanya bentuknya seperti warung, ya warung semi modern, tidak perlu karena mungkin area untuk berkelilingnya kecil. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Nah, sekarang kita lanjut dengan penugasan kelompok. Ya, kalian membentuk kelompok, tapi sebelumnya kalian mengerjakan soal dulu untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang Ibu sampaikan tadi sudah sampai di mana. Dikerjakan di lembar kerja yang akan dibagikan oleh Rizky. Silakan Rizky, yang lain membentuk kelompoknya masing-masing.
soal esai. Ada 5 soal, silakan dijawab. Waktu 10 menit sudah selesai untuk kalian. Ibu beri waktu mengerjakan. Sudah semua? Silakan dikumpulkan. Rizky, tolong dibantu, Nak. Jangan lupa memberi nama ya, nama dan kelas. Baik anak-anak. Sekarang kalian mulai untuk mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Sebelumnya Ibu akan ini ya. Lihat di sini petunjuknya. Ini adalah petunjuk. Kemudian topiknya adalah merancang tata letak toko layout. Tujuannya adalah setelah selesai mempelajari materi, diharapkan kalian mampu merancang layout toko. Kegiatannya, yang pertama nih lihat, produk-produk di bawah ini. Produk-produknya sudah Ibu sampaikan di sini ya. Produk untuk kelompok departemen food dan non-food. Yang kedua, kegiatannya adalah rancanglah dena layout untuk menempatkan produk-produk tersebut di atas dengan memperhatikan teknik pengaturan ruangan toko. Tekniknya itu tadi ya, adanya ruang customer service, ruang penitipan barang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, gambarlah dena tersebut pada kertas gambar dengan rapi. Gambar dulu ya, desain dulu. Kemudian tuangkan sketsa dena layout dalam bentuk aplikasi. Dikerjakan. Di kelompok kalian sudah menyiapkan? Sudah, ya, membawa medianya ya. Selesaikan tugas tersebut dalam waktu 30 menit. Kemudian setelah selesai, kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas secara bergantian. Bisa dimulai? Kriteria penilaian untuk unjuk kerja kalian, yang pertama, penilaian adalah 10%-nya persiapan. Jadi kemarin Ibu sudah sampaikan ya, membawa apa saja? Membawa buku gambar dan alat gambarnya ya. Itu persiapan. Kemudian laptop ya, untuk mendesain. 60% adalah proses dan hasil kerja. Itu masuk di penilaian. 30%-nya adalah sikap pada saat kalian bersama-sama dengan teman kalian di kelompok ya, itu akan Ibu beri penilaian juga, dan ketepatan waktu ya. Baik ya, silakan menyiapkan ya, cocokkan dengan ini. Ya. Yang di sini 2.
Sudah selesai ya? Ya. Siap untuk mempresentasikan? Baik. Siapa yang akan mempresentasikan pertama kali maju? Silakan, kelompok Nur Oktavia. Untuk yang lain, silakan memperhatikan temannya dari kelompok yang maju. Baik anak-anak, teman kalian dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyeknya ya. Ibu minta yang lain memperhatikan dan menyimak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil layout dari toko kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Oktavianti dan yang di samping saya ada Nur Nisa. Jadi ini hasil layout dari toko kami. Dan kami juga memiliki hasil dari aplikasinya. Ini hasil dari aplikasinya. Jadi yang pertama itu ada security, yang kedua ada keranjang, yang ketiga ada tempat penitipan barang, yang keempat ada kasir, yang kelima ada gudang, yang keenam ada toilet, dan yang ketujuh ada kulkas. Yang A ini ada tempat untuk produk drink, yang B ada untuk mie instan, yang C ada margarin, yang D ada gula, yang E ada biskuit, dan yang F ada snack. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurnisa. Saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Nurokta. Jadi di G itu ada produk terigu, di H ada produk beras, di I ada cooking oil, di J ada produk body wash, di K ada pembersih lantai, di L ada kolon, di M ada pewangi, di N ada deterjen, di O ada facial foam, di P ada di P ada sabun mandi batang, dan di Q ada di breakfast. Mungkin ada pertanyaan? Kalau boleh tahu, pola apa yang digunakan pada layout kelompok 3 yang dipresentasikan? Jadi layout dari toko kami itu memakai pola gridiron layout atau yang artinya pola arus lurus. Ya, hasil dari kelompok 3 ya, ini Ibu akan komentari. Untuk kelompok 3, penempatan produk Departemen Food dan Non-Foodnya sudah benar ya. Yang Ibu tekankan hanya di sini ya, untuk kelompok kolon dan kelompok pembersih lantai. Memang sama-sama sih masuk di kelompok Departemen Non-Food. Tapi pada pengelompokan secara spesifik, kalau kolon itu masuknya di body care, sementara kalau di pembersih lantai masuknya di cleaning aid ya, pembersih ya. Jadi untuk ini penempatannya masih kurang tepat ya. Jadi bisa pengelompokannya kalau untuk pembersih, cleaning aid, bisa pengelompokannya masuk di kelompok pewangi pakaian dan deterjen. Kemudian kalau untuk kolon masuk di kelompok facial foam dan sabun mandi. Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Semangat. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3, silakan duduk. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang layout kelompok kita. Pertama-tama perkenalkan, saya Denia Nurmulida Rama Junaidi.
Saya Alia Melia. Dan juga anggota kelompok 1 lainnya ada Suci Fitia Ramadhani, Muhammad Erik, dan juga Rizky Cahya Bislam. Selanjutnya kita akan langsung saja mempresentasikan hasil layout kelompok 1. Yang pertama, di sini ada pintu masuk. Yang kedua ada kasir. Yang ketiga ada gudang. Yang keempat ada toilet. Yang kelima ada produk deodoran. Yang keenam ada kolon. Yang ketujuh ada cleansing foam. Yang ke-8 ada kapas. Yang ke-8 ada kapas cleansing. Yang ke-9 ada pewangi pakaian. Yang ke-10 ada deterjen. Yang ke-11 ada pembersih lantai. Yang ke-12 ada sabun batang cair. Dan yang ke-13 ada sabun mandi cair. Yang ke-14 ada hand body. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Alia Amelia. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari Adenia. Yang pertama, A ada drinks, B ada breakfast, J ada beras, E ada mie instan, D ada snack. Yang di G ada margarin, F gula, C biskuit, I ada apa? Lupa kan? Terigu, di H ada cooking oil. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk luas toko kurang lebih 15 kali 20 meter. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini anak-anak ya, hasil proyek dari kelompok 1, nama tokonya Skagamart ya. Untuk teknik penempatan ruangannya menurut Ibu sudah cukup lengkap ya, karena ada gudang, ada penitipan barang, di sini udah lumayan lengkap ya, ada toiletnya. Pola tokonya pola apa? Grid, pola lurus ya. Ya, untuk kelompok 1 menurut Ibu sudah cukup baik untuk sketsa layoutnya. Beri plus untuk kelompok 1. Ya, silakan untuk mengakhiri. Mungkin ini saja presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Baik anak-anak, diskusi kelompok sudah selesai, semua sudah mempresentasikan. Sekarang kalian kembali ke posisi duduknya semula. Ibu akan melakukan post test ya. Diangkat kursinya. Ibu sudah membagikan link untuk soal evaluasi. Post test silakan dibuka.
Baik anak-anak, sudah selesai dikerjakan semua? Ya. Ibu akan melihat ya di sini hasilnya. Alhamdulillah ya. 85%, 20% rentang di poin 80. Nabela 100. Ya. Baik anak-anak, materi sudah Ibu sampaikan, kalian juga sudah melakukan evaluasi ya, protesnya. Sekarang kita membuat kesimpulan dari hasil penyampaian materi hari ini. Bisa kita simpulkan bersama-sama dengan salah satu dari kalian membuat peta konsep dari materi hari ini. Siapa yang bisa maju ke depan? Cindy, silakan. Apa saja yang dipelajari materi hari ini? Layout ya, dari layout. Atau tata letak toko. Ya. Dari situ kita mempelajari tentang pengertian dan tujuan. Pengertian dan tujuan dari layout itu sendiri. Pengertiannya adalah pemetaan area, kemudian tujuannya tadi ada 4 ya. Ya. Selanjutnya, apa saja? Macam-macam ruangan dalam toko. Ya. Macam-macam ruang toko. Macam-macam ruang toko tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama, selling space. Yang kedua, ya. Yang ketiga, yang keempat, personal space. Kemudian, setelah macam-macam ruang dalam toko, apa lagi yang dipelajari? Teknik pengaturan ruang toko, ya. Itu tadi adanya ruang penitipan, kemudian adanya ruang gudang, apa lagi? Toilet, apa lagi? Apa Rizky? Ya, itu ya. Selanjutnya yang dipelajari jenis-jenis layout. Ada berapa? Ada 4. Ada 4 pola ya. Yang pertama pola lurus ya, atau gradient. Yang kedua pola bebas, free flow. Yang ketiga pola butik ya. Yang keempat pola berpenuntun ya. Ya, ini ya peta konsep dari materi kita layout. Yang dipelajari tadi pengertian dan tujuan, kemudian isi dari materi adalah macam-macam ruang dalam toko, teknik pengaturan ruangan dalam toko, dan kita mempelajari tentang jenis-jenis layout. Sampai di sini, apakah ada yang belum mengerti dari materi yang Ibu sampaikan hari ini? Sudah? Sudah, ya alhamdulillah. Baik, silakan duduk Cindy, terima kasih. Nah, anak-anak, dari kegiatan hari ini, kegiatan apa yang paling kalian sukai dari penyampaian materi Ibu hari ini? Iya, Ella? Saya paling suka tentang materi pengaturan tata ruang toko, Bu. Iya, kenapa anak? Saya bisa mengatur ruang toko supaya pembeli saya bisa nyaman di toko tersebut. Nah, ya. Ella senang dengan materi tentang pengaturan dalam toko ya. Bagus. Ada lagi yang lain? Mungkin ada materi apa yang Ibu sampaikan yang kalian sukai? Ya sih Pak. Saya senang dengan kegiatan perancang gambar layout. Kenapa nak? Saya tahu cara menempatkan produk. Nah ya. Ya. Jadi kegiatan yang disukai tentang perancangan ya. Ada kegiatan yang tidak atau kurang kalian sukai? Tidak ada? Baik, berarti materi hari ini sudah tersampaikan dengan baik. Kalian paham ya? Paham. Iya. Nah, untuk materi minggu depan, Ibu akan menyampaikan materi tentang planogram, kaitannya dengan materi layout. Kalau layout ini penempatan
tempatnya ya, gondolanya. Kalau untuk planogram itu penempatan barangnya di rak, di shelving. Jadi setelah kamu bisa meletakkan tempat-tempatnya, gondolanya ya, tempat-tempat untuk menyusun barang. Kalau planogram itu barangnya akan ditaruh di mana, di rak yang bagian mana. Jadi menyesuaikan dengan departemennya. Jadi nggak asal mencampur ya. Karena untuk departemen food pengelompokan dengan departemen food, non food dengan non food. Iya. Baik, materi sudah selesai Ibu sampaikan. Silakan kalian berkemas-kemas. Ya baik anak-anak, sebelum pulang kita akhiri dulu dengan doa. Silakan Aida pimpin doa teman-temannya nak. Sebelum kita pulang, maka kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih semangat ya. Pulang nanti hati-hati di jalan ya. Sampai di rumah jangan lupa sebelum masuk melakukan aktivitas cuci tangan terlebih dahulu. Ingat ya, dimanapun kalian apabila keluar dari rumah selalu terapkan protokol kesehatan, pakai masker, kemudian jaga jarak, jangan menghindari kerumunan. Itu ya. Selamat pulang ya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, silakan pulang.